Selamat malam atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini saya Bang Kumis Ugi mengucapkan selamat malam. Dan pada hari ini saya berada di Wendit, tentunya di Padepokan Sumber Agung Wendit di Kabupaten Malang. Di sebelah kanan ini sudah hadir narasumber yang nanti bisa mengupas tuntas kegiatan malam hari ini. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa Pagak TV. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Rahayu. Saya Wibi Mahardika Hangapehi Suryo Mataram. Dalam hal ini saya diamanahi oleh keluarga besar Eyang Ki Ageng Hadisoro untuk menjadi ketua panitia dari penyelenggaraan haul 50 tahun dan merupakan sekaligus yang pertama kali nembe sepindah meniko mengadakan haul itu. Demikian. Baru pertama tapi kegiatannya sudah sangat meriah, artinya cukup berhasil. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan ini sehingga acara ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan? Kami tidak punya persiapan apa-apa kecuali berserah kepada Tuhan. Karena ketika saya diamanai untuk menjadi ketua panitia oleh keluarga, itu saya sebelumnya mohon kepada keluarga untuk saya menyelami dulu ajaran dari Ki Ageng Hajar Broto Hadisoro yang memang tokoh spiritual dan salah satu guru serta sahabat dari Bung Karno. Nah, saya menyelami dan ternyata pusaka ajaran beliau adalah hal yang paling penting saat ini dan paling banyak dilupakan orang, yaitu Poncobroto, jujur, benar, suci, adil, sumarah. Nah, dengan itu kemudian bekal itu saja yang membuat kami lalu yakin bahwa acara haul Eyang Soro ini momentum emas yang memang dirancang oleh Tuhan, oleh semesta untuk mengingatkan bangsa kita Indonesia ini bahwa Pancasila hanya akan semakin sakti kalau dijiwai oleh perilaku Pancabrata. Jadi manusia-manusia Pancasila untuk jujur, benar, suci, adil, dan sumarah. Itu jadi bekal kami, spirit kami untuk menjalankan ini semua. Dan dilakukan dengan sinergi gotong royong, keikhlasan, kesukarelaan, karena kita memulai ini semua dari nol, ya. Tapi semata-mata kita karena rasa syukur dan juga keberserahan dan keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya lah yang akan menyelamatkan acara ini dan mensukseskan acara ini. Kita semua semata sebagai hamba wayangipun Gusti Allah mawon. Nggih. Ngatur. Dari hati yang sangat ikhlas, dari hati yang tergerak ya. Kepedulian masyarakat Malang Raya, meskipun undangannya mendadak atau mungkin hanya melalui semacam media sosial ya, digital saat ini, tapi begitu antusiasnya warga Kota Malang ya. Elemen apa saja atau berbagai komunitas apa saja yang hadir pada malam hari ini? Ya, yang hadir adalah para pelestari seni budaya yang tentunya disemangati oleh semangat spiritual ya. Nah, karena tema dari acara ini adalah pencerahan spiritual dan revolusi mental melalui laku ajaran Poncobroto sebagai karakter inti manusia Pancasila. Nah, sehingga orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang elemen-elemen yang memang menjunjung tinggi Pancasila ya. Dan itu adalah kewajiban kita semua, dan alhamdulillah kita dari teman-teman seni budaya ada dari Paguyuban Sastra Budi Budaya Saptorenggo Pakis Malang. Terus kemudian ada dari Paguyuban Seniman Budayawan Malang Raya. Lalu juga ada dari teman-teman ormas ya, dari Malang Boys ya.
kemudian dari Pemuda Pancasila Kota, dari FKPPI Kedung Kandang ya, terus juga dari para penghayat kepercayaan ya, ada dari Sabto Darmo, Pujon ya, itu juga hadir. Dan semua ini memang betul yang disampaikan tadi, bahwa tergerak karena nurani gitu, karena nurani saja. Jadi kita di istilahnya cosmic connection ya, jadi the divine matrix itu berjalan, jaring-jaring ilahiyah itu berjalan dan mempertemukan kita ya. Nilai moral apa yang bisa dipetik dalam hall emas ini, termasuk ahli waris atau anak cucu ya, atau keluarga, istilahnya sohibul bait ya, termasuk para yang hadir maupun para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada ya. Nilainya jelas adalah ajaran Poncobroto itu sendiri yang perlu kita ingat. Sejauh mana kita sudah jujur, benar, suci, adil, dan sumarah. Jadi merupakan revolusi spiritual bagi diri kita masing-masing, revolusi mental bagi diri kita masing-masing. Karena hanya dengan itulah Pancasila semakin sakti dan menjadikan negara kita, bangsa kita semakin kuat, termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Jadi bahwa kita di sini adalah salah satu ikhtiar dari masyarakat yang dengan ikhlas untuk bersukacita bersama agar imunitas itu meningkat ya, disertai keberserahan diri kepada Tuhan. Jadi salah satunya di dalam ajaran Poncobroto adalah berserah kepada Tuhan, itu berserah sungguh-sungguh. Artinya kita tidak menuhankan cara, tidak menuhankan jalan, tidak menuhankan peraturan. Walaupun bukan berarti meninggalkan mereka, tapi kita berupaya ikhtiar, tetapi tidak pernah menuhankan apapun kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai moral spiritualnya adalah kekuatan di dalam tauhid tadi. Kalau orang Jawa akhirnya makin meyakini mati sakjroning urip, urip sakjroning mati itu. Kalau bahasa lain antamutu qoblal maut ya. Nah, mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Jadi dengan acara-acara semacam ini semakin meyakinkan diri kita masing-masing bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Nah, kehidupan juga bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Jadi semua dilakoni dengan keyakinan, kemantapan karena keberserahan diri yang total tadi. Nah, disinilah justru kalau kita merasakan seperti itu, imunitas meningkat, antibodi kita meningkat. Karena dokter-dokter pun mengatakan bahwa virus ini tidak ada obatnya kecuali antibodi yang kuat. Ya, walaupun kita juga tidak menuhankan cara seperti ini, tidak, kita tetap berserah. Kapanpun kalau sudah memang saatnya dipanggil Tuhan, ya dipanggil saja dengan cara apapun. Nah, ini mohon dipahami bahwa acara ini bukan kita bermaksud untuk melanggar aturan PPKM misalnya, bukan, tetapi justru ini untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dengan cara yang berbeda, secara tulus ikhlas. Kita doa lintas agama dan kepercayaan itu straight from the heart, dari hati yang paling dalam. Nah, ini yang hal seperti ini yang kemudian sekat-sekat antar warga masyarakat bangsa ini menjadi semakin hilang dan nyawiji golong gilik Nusantara bangkit Indonesia di sini gitu. Ya. Mengandung filosofi yang sangat tinggi pemirsa. Artinya pencegahan Covid ya, tetap kita membantu pemerintah. Protokol kesehatan itu selalu kita patuhi bersama seperti yang kita saksikan tadi. Artinya apa? Ada nilai yang paling dalam. Di samping secara fisik ya, memakai masker seperti ini, jaga jarak dan memakai hand sanitizer dan seterusnya, dari dalam tubuh atau keyakinan ini harus kita tingkatkan, karena dengan keyakinan akan meningkatkan imun kita. Dan itu sudah bisa diilmiahkan insya Allah. Artinya apa? Ternyata yang guyup, yang rukun, hati menjadi tentram dan malah kuat, sehat terus. Bisa melawan Covid secara. Ya, sedikit lagi untuk tahun depan ini, apakah ada rencana untuk melaksanakan lagi? Ya, justru tidak hanya tahun depan, haul ini itu memang per tahun ya. Tapi
Padepokan Eyang ini akan kita hidupkan kembali ya dengan berbagai kegiatan yang merekatkan persaudaraan antar warga bangsa, kemudian melestarikan seni budaya dan merawat lingkungan alam, ekologi. Jadi 3 itu yang akan kita fokuskan. Nah, kegiatan-kegiatan seni budaya akan kita kembangkan. Ini menjadi satu tempat di mana banyak orang bisa berlatih menari, membatik, ataupun ya banyak hal ya, sastra dan sebagainya, sarasehan dan sebagainya, yang dilandasi harapan agar sifat Pancabrata tadi, jujur, benar, suci, adil, sumarah, itu semakin ditanamkan Tuhan di dalam diri kita semua. Itu harapan kita. Titik kunci kegiatan ini supaya pemirsa ini lebih bisa memahami, kan di sini tadi juga ada bersih-bersih ya segala macam. Ini lokasinya di mana? Barangkali masih penasaran. Terima kasih. Jadi ini lokasi Padepokan Sumber Agung Wendit ini berada di Dusun Lowok Suru, Wendit, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Raya. Nah, ini di dekat mata air dari Wendit. Dan memang Eyang Soro dulu itu menemukan tempat ini juga itu jalan kaki dari seputar Jogja, Jawa Tengah, lelaku berserah kepada Gusti, melangkahkan kaki untuk menemukan tempat bersyiar atau tempat untuk mengembangkan ajaran-ajaran adiluhung itu. Dan jalan kaki akhirnya sampai di sini. Dan sampai sini kemudian jumeneng Padepokan ini. Ya. Terima kasih sudah bersedia wawancara dengan Pak Gak TV. Semoga apa yang telah disampaikan mengenai riwayat ya bagi Ageng Hadjarbroto Hadisoro ini menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya warga Malang Raya dan umumnya ya seluruh Indonesia atau Nusantara bahkan dunia, bahwa olah rasa atau hati ya ini harus kita kembangkan lagi. Saat ini nilai-nilai budaya, nilai-nilai religi itu sudah mulai luntur. Maka dengan berkumpulnya ini, insya Allah ini akan diuri-uri ya seperti yang telah disampaikan oleh narasumber, supaya nanti ajaran-ajaran yang pernah ada itu bisa berkembang dan nanti bisa diwariskan secara terus-menerus. Tapi sebetulnya ada berita bagus, saya mensaksikan sendiri. Sebetulnya banyak anak-anak milenial sekarang itu yang justru gandrung dengan pencerahan spiritual. Ini jadi tadi yang kalau dikatakan sekarang semakin luntur itu yang kelihatan, tapi banyak yang tidak kelihatan itu sekarang sedang bergelombang besar. Mereka rindu dengan pencerahan spiritual dan revolusi mental. Ini anak-anak muda. Jadi wiji tua, benih tua itu semakin bermunculan dalam rangka menyongsong kebangkitan Nusantara. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Meskipun kelihatannya di media sosial mulai luntur, tetapi kenyataannya ini rakyat Indonesia tidak mau. Rakyat sudah rindu Nuswantara yang seperti dulu, mengenai budaya, mengenai religi. Keinginannya itu termasuk tadi agama itu berbagai macam bisa menyatu, tidak ingin terjadi perpecahan. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Terus mengenai budaya-budaya lain, ternyata anak muda juga suka jaranan, bandengan, kembali ke situ, suka campur sari, dan ternyata lagu-lagu yang di Jawa Tengah almarhum Deddy Kempot itu kan semakin melejit. Ini artinya apa? Generasi muda insya Allah sudah mau bangkit. Mudah-mudahan nanti Nusantara akan kembali. NKRI harap gak mati. Jadilah. Iya, demikian pemirsa wawancara malam hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Rahayu.